Oke, yang kita lihat ini namanya AN602. Tapi ya, dunia lebih kenal nama yang jauh lebih sangar, Tsar Bomba. Ini nih bom paling dahsyat yang pernah diledakkan manusia. Sebuah peninggalan yang, jujur aja, bikin merinding dari puncak Perang Dingin. Langsung aja ke intinya ya. Kekuatannya 50 megaton. Coba bayangin deh, 50 juta ton TNT. Susah kan ngebayanginnya? Biar gampang, ledakan ini tuh 3.300 kali, sekali lagi 3.300 kali lebih kuat dari bom yang ngehancurin Hiroshima. Wow. Dan sampai sekarang loh, belum ada yang bisa nandingin kekuatan tar bomba. Bener-bener cuma ada satu. Ciptaan yang unik sekaligus, ya mengerikan. Simbol sejati dari kemampuan manusia untuk menghancurkan. Oke, mari kita coba bedah. Sebenarnya buat apa sih bom segede ini? Apa ini beneran senjata yang niatnya mau dipakai perang? Atau jangan-jangan cuma buat pamer kekuatan politik aja, buat nakut-nakutin seluruh dunia? Nah, sekarang yuk kita bedah si monster ini. Ukurannya itu aduh gede banget, sampai-sampai buat ngebawanya aja butuh pesawat yang dirombak habis-habisan. Lihat deh angka-angkanya. Beratnya hampir 25 ton. Panjangnya hampir 8 meter. Beneran sepanjang bus tingkat di London. Cangkangnya itu dari baja dan berilium, material yang emang dirancang buat nahan kondisi paling gila sekalipun. Ini nih yang nunjukin betapa rumitnya tantangan teknisnya. Pesawat pengebom Tupolev T-95V itu harus dirombak total. Ruang bomnya digedein, tangki bensin ada yang dicopot, bahkan menara senapan di belakang juga dikorbanin. Oh, dan seluruh badan pesawat dicat putih. Kenapa? Biar bisa mantulin panas dari ledakan dahsyatnya nanti. Sekarang kita loncat ke hari H. Semua persiapan gila ini cuma buat satu momen. Satu misi, satu pesawat, bawa senjata paling ngeri dalam sejarah. Coba deh bayangin tegangnya kayak apa di kokpit. Jadi, ini dia rencana misinya. Tanggal 30 Oktober 1961, lepas landas dari pangkalan udara Olenya. Pesawatnya naik sampai ketinggian hampir 10.000 meter. Targetnya, kepulauan terpencil di Samudra Arktik, Novaya Zemlya. Bomnya dijatuhin pas jam 11.32 pagi dan disetel buat meledak di ketinggian 4.000 meter. 188 detik. Cuma segitu. Cuma segitu waktu yang dipunya pilot buat kabur dari radius ledakan setelah ngejatuhin bom seberat 25 ton itu. Cuma 3 menitan lebih dikit buat lari dari kiamat. Dan ini dia detailnya, betapa tipisnya margin buat selamat. Begitu bom dilepas, sistem parachute raksasa langsung kebuka. Parachute ini penting banget buat ngelambatin jatuhnya bom. Nah, ini ngasih waktu 188 detik yang super krusial itu buat pilot ngegas sejauh 45 km ke zona aman sebelum ledakannya terjadi. Oke, kita udah bahas misinya yang bikin deg-degan. Sekarang kita mundur dikit yuk buat ngerti sains di baliknya. Gimana caranya satu bom bisa ngeluarin tenaga segede itu? Intinya ada di dua prinsip nuklir ini, fisi dan fusi. Fisi itu gampangnya mecah atom, kayak di bom atom biasa. Tapi fusi itu kebalikannya, ngegabungin atom. Dan energi yang dilepasin jauh lebih besar. Ini kan proses yang sama kayak yang terjadi di matahari. Dan ya di tsar bomba juga. Jadi cara kerjanya itu proses dua tahap yang cerdas sekaligus ngeri. Pertama, ada ledakan fisi yang lebih kecil buat mancing. Ledakan ini nyiptain suhu dan tekanan yang luar biasa ekstrim. Nah, sinar X dari ledakan pertama inilah yang kemudian ngebakar bahan bakar fusi di tahap kedua. Dan, boom! Ledakan energi yang masif banget. Intinya, satu bom nuklir dipakai buat nyalain bom nuklir lain yang berkali-kali lipat lebih gede. Tapi, ada satu fakta yang gila banget. Awalnya, bom ini dirancang buat 100 megaton, 2 kali lebih kuat dari yang diledakkan. Tapi kepala insinyurnya, Andrei Sakharov, bikin keputusan penting. Dia ganti salah satu komponen uraniumnya pakai timbal. Ini emang motong kekuatannya jadi setengah, tapi juga ngurangin fallout radioaktifnya sampai 97%. Ironisnya, ini justru bikin tsar bomba jadi bom nuklir terbersih yang pernah diuji. Oke, kita balik lagi ke momen ledakannya. Dampak setelah detonasi itu benar-benar di luar nalar. Skalanya itu susah banget buat kita pahami. Bola apinya aja diameternya hampir 8 km. Cukup buat nelen seluruh pusat kota Jakarta misalnya. Dan saking panasnya, bola api ini hampir nyentuh tanah. Padahal ledakannya terjadi 4 km di atas.
Terus awan jamurnya ini gila sih, tingginya nyampe 67,5 kilometer. Itu 7 kali lebih tinggi dari Gunung Everest. Bener-bener nembus sampai ke lapisan stratosfer. Puncaknya aja lebarnya 95 kilometer. Ledakannya itu sampai bikin gelombang kejut seismik yang setara gempa 5,0 skala Richter. Dan getarannya ini kecatat di seluruh dunia. Di darat, kehancurannya iya total. Permukaan pulaunya yang tadinya bebatuan jadi rata dan meleleh. Ada desa namanya Severny, jaraknya 55 kilometer dan harusnya aman, tapi ludes rata dengan tanah. Bahkan pesawat pengebomnya sendiri, yang udah jauh banget hampir 100 kilometer, kena hantam gelombang kejutnya. Terus, apa warisan dari semua ini? Anehnya, dampak jangka panjang bom ini jauh lebih rumit daripada sekedar pamer kekuatan yang bikin ngeri. Ini dia paradoksnya. Kalau sebagai senjata perang, zar bomba itu sebenarnya nggak praktis. Terlalu berat, terlalu ribet, dan terlalu ngerusak. Tapi sebagai alat politik, wah, ini efektif banget. Bom ini nunjukin ke seluruh dunia, tanpa ragu sedikit pun, betapa mengerikannya kekuatan yang dimiliki Uni Soviet saat itu. Dan pada akhirnya kengerian dari bom ini justru bikin dunia mikir ulang. Ini jadi pengingat yang brutal tentang betapa berbahayanya jalan yang lagi ditempuh umat manusia. Uji coba ini bahkan jadi pemicu langsung lahirnya Perjanjian Larangan Uji Coba Terbatas tahun 1963. Ironis banget kan? Senjata pemusnah paling dahsyat yang pernah ada malah jadi pendorong dunia ke arah pengendalian diri. Nah, ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang bikin kita mikir. Apakah pameran kekuatan yang segila ini beneran ngebantu mencegah perang nuklir? Karena semua orang jadi tahu ngerinya kayak apa. Atau ini cuma nunda aja, sambil nentuin standar baru buat kehancuran di dunia yang ya sampai sekarang masih hidup di bawah bayang-bayang nuklir. Sesuatu untuk kita renungkan.